Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kedatangan tamu yaitu Farel ya. Ini yang baru pertama kali main di grup ini. Kayaknya Farel ini kenal sama Dito juga sama Erik. Makanya kok Erik mau pasangan sama Farel. Biasanya kalau ada orang baru kan aku yang disuruh berpasangan dengan dia. Oke, di video ini aku kasih judul merepotkan pasangan atau ngerepoti, bahasa Jawanya itu ngerepoti pasangan. Ah, ini apa ya? Mungkin kalau kalian bisa dianggap misunderstanding atau salah paham, nggak ngerti, kurang komunikasi, nggak tahu siapa yang mestinya ngambil. Nah, mungkin video ini bisa jadi jawabannya ya, atau bisa jadi solusinya. Yang pertama, aku lihat Farel ini kalau main suka waktu ngelob ya, atau mungkin partnernya yang ngelob itu juga bisa. Pokoknya bola dari mereka itu tinggi, itu kan misah ya. Jadi salah satu dijaga di kiri, salah satu jaga di kanan. Ini udah bener sih. Kalau aku amat-amati yang biasanya Erik itu yang nggak bener, tapi aku lihat Farel itu udah bener sih melakukan hal seperti itu. Cuman yang jadi masalah waktu kita ngelob itu kita harus jaga lurusannya kita semua dari depan sampai belakang itu harus kita jaga. Dan sering aku lihat eh, waktu aku kasih drop shot atau mungkin Dito yang ngasih ke daerah net gitu. Farel ini telat maju, kayak kaget gitu. Padahal harusnya ya nggak usah kaget, tapi memang kayak udah bakal terjadi kita udah tahu gitu. Kalau kita ngelob ada kemungkinan dikasih di net dan ada kemungkinan di smash, ada kemungkinan di lob. Jadi di lob balik ya. Jadi ada kemungkinan tiga itu kalian harus jaganya di mana. Terus lain tahu lokasinya, jaga di mana. Kakinya itu juga harus ngadep kemana. Terus yang kaki kiri di depan atau yang kanan di depan itu harus tahu. Sebenarnya nggak ada aturan kayak gitu sih. Maksudnya kadang-kadang kita ya kaki kirinya di depan, tapi masih bisa melangkah cepat ke belakang atau ke depan. Itu nggak masalah mau kaki kiri di depan atau kaki kanan di belakang. Kalau udah mahir footworknya pasti bisa menyesuaikan lah. Eh, Kalau badminton tuh nggak selalu harus kaki kiri terus gantian kaki kanan atau kaki kanan dulu baru kaki kiri. Ini tergantung kalian eh, pemain kanan atau pemain kidal ya, itu nggak masalah gitu mau kaki kiri dulu yang maju lalu disusul kanan atau kanan dulu yang maju terus disusul kiri, nggak masalah. Yang penting bisa gerak aja dengan kondisi kaki yang seperti itu. Kadang-kadang kita memang kakinya nggak pas, terus kita bisa adjust atau menyesuaikan lagi terus bisa dipasin. Kadang-kadang gini ya, yang banyak orang khususnya pemula nggak sadari atau nggak tahu caranya. Kadang-kadang kita itu kalau aku ngelangkah misalkan kaki kiri dulu terus kanan kan harus berhenti di kaki kiri ya. Kalau terlalu jauh aku akan melangkahkan kaki kanan lagi. Jadi kayak orang engklek atau skipping. Habis kaki kiri, kaki kanan, kanan lagi lompat. Terus baru berhentinya di kaki kiri. Jadi kiri kanan kanan kiri. Nggak harus kiri kanan. Nanti waktu aku mukul pakai kaki kanan itu yang salah. Jadi footwork nggak perlu terlalu dipusingkan. Yang penting berhentinya di kaki raket. Di kaki yang megang raket. Kalau aku kidal berarti kakinya kaki kiri. Itu yang penting. Kalau terbalik gimana? Masih bisa untuk mengembalikan bola, cuman nanti aneh atau pengembaliannya itu jadi nggak terlalu bagus. Atlet aja juga pernah pernah bukan sering ya, tapi pernah melakukan hal itu kayak salah kakinya, terus kadang-kadang
karena salah naruh kaki kiri atau kanan yang di depan atau di belakang gitu, terus waktu dikasih bola di depannya kayak mati langkah gitu. Itu pernah, atlet aja juga pasti pernah kejadian kayak gitu. Kadang-kadang kalau ada yang ngomentarin, komentatornya BWF tuh dia yang bilang kakinya terbalik. Nah, itu mereka ngamati juga. Lalu yang bahasan kedua, aku sering kali nemui banyak pemain yang otodidak itu nggak tahu siapa yang harusnya ngambil. Kadang-kadang mereka itu waktu aku lihat di komentar dulu waktu aku masih lihat TikTok itu, di komentar banyak yang komen kalau nggak tahu harus ngambil atau enggak. Itu aturannya gimana ya? Kita sebenarnya kemarin aku juga tanya ke Ko Ferry gitu, dia juga bilang kita juga nggak bisa tahu gitu siapa yang harusnya ngambil. Waktu kemarin aku nanya, kalau misalkan aku jaga di depan, kapan aku mundur untuk bantuin temenku yang di belakang? Nah itu Ko Ferry juga nggak bisa jawab. Dia bilang seharusnya aku nggak mundur nggak ambil, soalnya itu memang masih tanggung jawabnya Ko Ferry yang berada di belakang. Tapi aku lihat kalau atlet itu mereka kan kayaknya kerjasamanya udah bagus ya, dan Ko Ferry juga bilang ke aku itu sebenarnya ya chemistry aja. Jadi kalau kita udah sering pasangan sama satu orang gitu, itu dia tahu gitu kapan dia harus mundur, terus yang boloi kapan harus gantian atau rotasi ya. Itu namanya rotasi. Jadi eh, harus eh, benar-benar paham juga kebiasaan lawan kita itu gimana. Tapi ada beberapa cue atau clue waktu aku main ya. Misalkan aku berniat rajin, biasanya males. Kalau aku waktu mikir, oh ini partnerku bakal gak bisa ngambil, itu aku langsung inisiatif ngambil. Nah ini repotnya kalau ada yang pemainnya gak terlalu bisa main, itu mereka masih belum tahu gitu. Ini harusnya aku yang ngambil, jadi pakai aturannya yang sederhana. Kalau dia di belakang tetap di belakang terus, harus ngejar kiri kanan, jadi kayak maunya ngejar terus. Dan yang ini ya yang jadi main problem untuk pemain pemula itu kalau udah gerak nggak bisa ngerem. Makanya kalau kita itu pasangan sama yang pemula banget, sering raket kita itu tabrakan. Itu karena mereka itu nggak bisa ngerem. Aku tuh kadang-kadang kalau mau mukul, aku tunggu dulu. Kalau partnerku memang udah gerak lebih cepat dari aku, terus ada gerakan mau ngambil ya udah aku nggak ambil. Tapi aku udah siap-siap, eh, lenganku itu udah aku bawa ke atas, terus raketnya itu udah siap-siap untuk mukul. Jadi misalkan partnerku nggak ambil, jadi aku masih bisa mukul gitu. Kecuali ada bola-bola yang di depan yang harus aku serobot, itu aku biasanya yang lebih inisiatif untuk lebih cepat mukulnya. Ketika bola ditaruh di tengah-tengah ya, di belakangnya garis stick itu di drive, itu kalau aku biasanya ngambilnya di depan. Biasanya kan teman-teman ngambilnya di samping atau udah agak belakang baru diambil kan kalau bola tengah. Kalau aku di CE, ngambilnya di depan supaya menghindari ini tabrakan raket. Nah begitu juga yang di belakang, kalau misalkan aku inisiatif mundur untuk ambil, itu harus yakin juga. Yakin aku bisa ambil dan bisa nutut untuk ngambil. Terus kita lihat partner kita itu berada di mana, kita baru melakukan serangan atau arah pengembaliannya baru kita tahu bakal kita arahin kemana kalau kita udah lihat partner kita itu gerak di mana. Jangan ngasih bola yang ngawur ya. Partner kita kayak mau ngambil di belakang tapi karena kita mundur dia terus bingung aku mesti jaga di mana. Nah ini biasanya pemula nggak tahu kalau harus ngisi ruang yang kosong ya terserah wis lari ya kemana pun pokoknya isiin ruang yang kosong itu.
eh, kamu pokoknya nggak usah jaga belakang lagi karena yang belakang kan aku gitu. Nah itu aku harus lihat partnerku gerak kemana, baru aku melakukan arah pukulannya kemana. Kalau misalkan udah telat, oh partnerku ini gak gerak-gerak ini. Eh, Gimana biar nggak mati? Aku bakal ngelob atau buang bola jauh ke atas dan ke belakang. Karena itu yang paling aman. Nanti kita setting lagi eh, formasinya kiri dan kanan. Ya otomatis jadi defensive mode ya. Mode defensif jadi nanti bakal disemes. Nah itu eh, masalah tentang rotasi. Selain chemistry ya juga harus tahu aturannya ya. Kadang ada misalkan tadi aku kan bilang kalau ngeflick aku biasanya langsung mundur. Jadi kalau aku servis di kanan, ngeflick aku mundur ke serong kanan. Jadi jaga di tengah-tengah kamar itu. Dan seharusnya partnerku yang tadi di belakang atau di kiri itu jaga di kamar yang kiri. Tapi ada kalanya kita itu ngeflick kadang kan nyangkut ya, kayak bukan nyangkut di net, maksudnya shuttlecocknya itu kadang-kadang kayak lebih lengket di tangan gitu karena tangan kita berkeringat. Jadi bulunya itu kayak telat jatuh, lalu kita mukulnya ngayunnya nggak pas. Nah itu biasanya nanggung kalau kayak gitu. Atau misalkan nggak lengket juga, tapi kita flicksnya salah, terus tanggung, itu aku baru nggak pindah. Jadi ngeflick terus langsung jongkok untuk melindungi diri dari semesan lawan. Nah itu lawannya partnerku yang di belakang, yang jaga di belakangku di tengah ya, belakangnya garis T yang belakang itu harus cover seperti pemain single, jadi defense-nya kayak main single di tengah, nggak ke kiri nggak ke kanan karena aku langsung nunduk atau jongkok. Ya mungkin cuman dua itu aja. Aku gak mau ngomong banyak-banyak mengenai teori. Yang penting kalian itu bisa memahami atau bagaimana caranya build chemistry-nya dengan partner tuh bagaimana caranya. Nah salah satunya yang tadi aku udah sebutin yaitu sebelum mukul lihat dulu partner kita itu di mana, terus mukul arah bolanya itu ngikutin posisi partner kita di mana. Misalkan eh, ini tergantung juga ya kalau sama-sama kuat, misalkan aku sama partnerku sama-sama udah bisa main, itu bakal beda pengembalianku arahnya daripada kalau pas aku gendong. Tapi kalau ya intinya mau partneran sama yang digendong atau yang udah bisa main, kita harus ngelihat atau memperhatikan partner kita berada di mana dan kita bisa bola selanjutnya itu kita bisa cover atau enggak. Kalau misalkan aku gendong, jadi aku harus ngasih pengembalian yang sekiranya sama lawan tuh sulit untuk dikasih atau disemes ke arah partnerku. Misalkan aku ngasih ngelop gitu ya, ngelop lurus itu kalau lawanku ngincer ke partnerku, dia akan nyemes hilang. Nah itu udah pasti kalau diincer. Kalau enggak misalkan mereka kasihan juga ngasihnya itu kayak ngocak ke arahnya partnerku tapi ngelop dulu terus dikasih drop shot. Jadi nggak nyemes, mereka baik nggak nyemes. Tapi mainnya gitu, memanfaatkan footwork bad footworknya dari partnerku yang gak bisa main. Jadi dikasih belakang terus dikasih depan. Nah itu namanya main depan belakang. Nah strategi depan belakang itu sebenarnya bagus sih dipakai. Kalau misalkan kita em, lemah kakinya atau partner kita misalkan nggak bisa lari gitu, kita pakai strategi depan belakang ke lawan dan ngasihnya itu jangan yang silang-silang, nanti disilang lagi ke partner kita yang nggak bisa ambil di depan mati. Jadi harus ngasih yang lurus aja. Kalau aku pas gendong ya ngasih ke lurusanku lob, nanti kalau disilang ya oke lah diterima partnerku tapi diharapkan
dia juga mengembalikannya itu yang nantinya bakal aku terima. Jadi misalkan aku di kanan terus ngelob lurus ke arah lawan, sama lawan dikasih silang ke arah partnerku. Partnerku harus silang lagi supaya bolanya itu berada di lurusanku. Nanti setelah itu baru aku bisa mainin lagi ya, cari-cari bola mau aku smash atau ngedrive. Kebanyakan kalau aku gendong atau kalau kalian gendong itu lebih enak kita ngasihnya ke ruang-ruang kosong di lawan, jangan nyemes ke arahnya lawan. Kalau nyemes ke arahnya lawan terus mereka bisa mengembalikan di blok atau mungkin di apa ya, di lob lagi, pasti mereka mengembalikannya itu ke arah yang lemah partner kita. Jadi nanti partner kita nggak bisa lari atau nggak bisa mengembalikan, kita banyak kehilangan poin di situ. Jadi lebih baik diputer-puter lawannya itu, dikasih bola-bola di ruang yang kosong biar mereka itu lari, dan diharapkan kalau mereka lari-lari itu banyak nanti bisa error-error sendiri. Jadi kita mainnya main aman, nggak nyemes-nyemes, kecuali kalau kita yakin bahwa bolanya tangguh banget, kita smash ke badannya lawan langsung mati, itu boleh. Kadang-kadang aku lihat Dito itu pengembaliannya strategis sih, tapi setelahnya dia nggak bisa cover atau nggak ada pukulan susulan. Kalau misalkan lawan bisa mengembalikan, itu dia nggak ada susulannya. Jadi kayak, oh ini aku kasih kayak jurus pamungkas, tapi jurus pamungkasnya cuman bisa dipakai satu kali aja. Habis gitu terus mati. Nah itu jadi kayak kurang ini ya, kurang bagus strateginya. Terus seringkali juga waktu ngasih-ngasih ke bola-bola drop shot, terus bola-bola silang itu ngasihnya itu terlalu tipis di pojokan lapangan gitu. Ya itu memang bagus sih, tapi kalau lawannya itu bakal bisa mengembalikan dengan baik, terus dibales juga ke pojokan yang tipis itu kan. Nah ini sama Dito kan udah ditinggal, jadi dia kan dari belakang ngasih ke drop shot silang tipis ke daerah deketnya tiang situ. Aku yang jaga di depan atau baru rotasi terus baru nempati di garis T situ, terus harus lari-lari ke pojokan lapangan double. Jadi agak sulit buat aku, walaupun bisa tapi agak sulit. Nanti kalau Dito partneran sama temen lain yang footworknya nggak bagus, itu bakal mati kalau pakai cara yang seperti itu. Nah yang aku tadi udah bilang ya, kalau Dito itu suka ngasih pengembalian-pengembalian yang secara strategis bagus, tapi kalau lawan itu udah kayak lama-lama tuh lawan tahu loh. Oh ini bakal di drop shot lagi, soalnya Dito mainnya kayak gitu terus. Jadi langsung ditungguin terus langsung di pace-nya atau temponya itu dipercepat, langsung disodok lagi ke arahnya dia atau di sebelahnya dia, mati. Udah nggak bisa apa-apa. Waktu aku jaga di depan tadi itu Dito drop shot tapi nggak terlalu tipis banget, sama Erik langsung disodok di drive di tengah-tengahnya aku dan Dito mati. Soalnya Dito nggak nyangka bakal ditaruh di situ kan, dan dia cuman berharap bolanya dari Erik atau dari Farel di lob lagi, jadi dia mau mainin lagi drop shot atau ngelob. Nah itu yang jadi key point sih menurutku dari video ini. Kalau kita ngasih arahnya bola atau mungkin apa pukulan tertentu ya, shots yang menurut kita itu bagus, tapi kalau lawan bisa mengembalikan, itu nanti kalau kamu nggak bisa memprediksi bakal dikembalikan kemana, biasanya mati, dan atau ditaruh di tengah-tengahnya kamu dan partnermu, itu biasanya mati karena cuman pertimbangannya cuman kayak ngasih sesuatu yang sulit di bom besar satu kali aja supaya
diharapkan lawan tuh mati, tapi ternyata lawan lolos dengan senjata yang kamu keluarkan paling terakhir itu, ternyata lawan masih bisa mengembalikan bola, kamu kaget. Nah itu yang harusnya dihindari. Kita nggak boleh kaget, nggak boleh berasumsi bakal mati lawannya. Kalau sampai benar-benar mati ya baru kita lega atau happy. Kemarin aku lihat salah satu video di Instagram, ini atlet ya. Jadi dia itu habis ngasih kayak smash keras gitu. Terus habis gitu buang raket, lihat ke arah penonton di belakang, terus angkat tangan kayak tanda kemenangan. Padahal bola terakhirnya dia itu memang sulit buat lawan, tapi lawan masih bisa mengembalikan tipis di net dan masuk. Jadi eh, jadi kecelek, nggak masuk, nggak poin, nggak menang malahan. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.